EOG Online Service. Wow, udah lama ya kita nggak nyapa teman-temannya ada Betul di banget. online service ini. Karena kan kita setiap hari Sabtu udah ketemu anak-anak secara offline gitu ya. Kayak Betul. setiap hari Sabtu jam 5 sore di Gereja Lebek Kota Mojokerto. Tapi kenapa ya? Kenapa ya minggu ini kayak spesial gitu loh. Kita ngadain lagi secara online. Kenapa tuh Len? Karena kan Kota Mojokerto adalah kota kecil gitu ya. Kayak kota pulang kampungnya anak-anak dan mudik, banyaknya mudik dan Betul. liburan juga toh. Jadi daripada kalian kayak aduh nggak bisa datang macet dan lain-lain. Jadi kalian bisa menikmati online service kita di rumah bersama keluarga kalian atau bersama Teman-teman Teman-teman yang juga, lagi yang mudik juga ya. banget di perjalanan kita online service bersama-sama gitu ya. Tetap memuji dan menyembah Tuhan dimanapun Betul gitu banget, ya. kan kayak seru banget gitu loh. Benar-benar. Terus Betul. selain itu kan sekarang kita spesialnya ya. Terus kita di sini ngapain nih? Mau ngapain kita? Kita mau nyanyi enggak? Kita Oh. MC Oh dong. ya, MC ya. dong. Kalau udah MC itu pasti ada something gitu kan. Ada something Ya, yang mau ada disampaikan dong. gitu kan. Betul. Apa tuh Len? Apa ya? Kita ada. Kamu tahu nggak sih? Kita itu ada pengumuman yang sangat-sangat spesial dan fenomenal banget. Kayaknya hot news gitu ya. Hot Apa news ya? banget. Udah dari 3 minggu lalu udah di coming soon gitu ya. Terus minggu kemarin udah diumumin secara resmi. Ayo apa Oh yo? yang ada video spoilernya itu dah. Betul banget. Apa tuh, Cik? Kalau nggak salah retret nggak sih? Betul banget. Jadi buat kalian misal dong, apa itu retreat? Kok apa itu? Iya. Bertanya-tanya ya. Atau yang Akhirnya- kelewatan ya? Mungkin. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun EOG nggak ada retreat, akhirnya tahun ini EOG ada retreat. Jadi buat kalian yang mungkin minggu kemarin Kelewatan nggak- info. nggak datang ibadah, atau mungkin kalian minggu lalu lupa nggak streaming atau yang lain gitu ya. Atau nggak denger ya kemarin pasti informasinya ya? Tidur, enggak Bener, dong, oh, enggak enggak. dong. Betul. Jadi kalian bisa tonton ibadah minggu lalu karena infonya itu udah jelas banget dan udah rinci banget gitu ya. Atau enggak kalian bisa pantengin terus Instagram kita di The Era of God of Generation. Terus ya Len, terus kalian tadi kan bahas retret ya. Betul. Kalau nggak salah denger di minggu kemarin nih ya, kita itu kayaknya mulai minggu ini tuh udah bisa mulai bayar nggak sih? Hari ini sih lebih Hari tepatnya ini ya. tanggal 22. Benar. Betul banget. Jadi buat kalian yang udah daftar nih, ikut gelombang 1 ataupun gelombang 2, kalian udah bisa bayar mulai hari ini tanggal 22 April. Terus mungkin gimana tanya, bayarnya berapa sih? Berapa ya? Berapa ya? Jadi buat kalian yang udah daftar dari gelombang 1, kalian akan membayar sebesar 350.000 dari tanggal 22 April sampai tanggal 30 April. Dan juga buat kalian yang ikut gelombang 2 karena aduh aku kayak mau nyicil aja deh. Kalian bisa membayar sebesar 385.000. Dan itu bisa dicicil berapa? 7 minggu. kali. Ya, 7 7 kali ya, kali ya, 7 7 kali. kali. Setiap minggu Tiap maksudnya. minggu, ya Betul. betul. Itu sampai kapan? Untuk gelombang 2 dari 22 April juga sampai tanggal 3 Juni. Jadi jangan sampai lupa. Kelewatan, iya. Juga Catat apalagi tanggalnya juga ya guys. yang gelombang 1 30 April tuh udah deket banget. Jadi Berapa jangan hari sampai- lagi ya? Beberapa hari lagi. Jadi jangan sampai lupa dan kelewatan gitu ya. Benar-benar. Terus jadi Betul kalau kita udah bahas tentang retret nih. Terus sekarang kalian pasti juga kalau yang minggu kemarin ikut dan datang ke gereja, kalian tahu kalau Komsel juga libur nih guys. Tapi jangan sedih guys. Karena liburnya 2 minggu kan, minggu ini sama minggu depan. Tapi jangan sedih, jangan kayak aduh aku enggak Komsel kapan ya Komselnya ya gitu ya. Jangan guys, karena kita akan kembali lagi di tanggal 4 dan 5 Mei 2023. Jadi buat kalian yang SMP, SMA, UNC Surabaya, UNC Mojokerto, catat tanggalnya dan ajakin teman-teman kalian buat Komsel bareng sama kita. Betul banget. Dan juga nih Cik, kan minggu ini kita tuh online service. Benar. Minggu depan mungkin mereka pertanyaannya, apakah minggu depan akan online service juga? Pastinya tidak guys. Enggak ya, Khusus minggu guys. ini aja. Khusus minggu ini Khusus karena minggu ini spesial aja. ya guys. Spesial Minggu depan banget. kita tetap spesial juga. Spesial juga. Tapi secara offline. Di mana? Di Gereja Lebek Kota Mojokerto. Jam berapa? 5 sore. Jadi jangan lupa Kelewatan. ajak teman kalian. Benar. Supaya kita beribadah bersama-sama, meramaikan ibadah yang ada gitu ya. Kita Menyembah dan memuji Tuhan bareng-bareng. Betul banget. Tapi Len, kayaknya kita udah kebanyakan ngomong ya Len ya. Iya, kayak udah capek banget. Iya, teman-teman di rumah tuh kayaknya udah nggak sabar gitu loh Kapan sih buat gak ibadah bareng dimulai ini loh. gitu. Kalau tanya tanya dulu. belakang. Iya, gimana? Are you ready guys? Ready. Oke, let's go. Shalom Eros, mari dimanapun kalian berada, sore hari ini kita mau sama-sama bersuka di hadirat Tuhan. Haleluya. Woo.
sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Oh, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, sebab kasih-Nya nyata menyertai setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau
namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu itu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada sebab Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kita semua. Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau datang untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Engkau Allah Immanuel, Kau beserta kami. Kau Allah Immanuel, Yesus. Kau Tuhan yang beserta, tak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah membiarkanku sendiri. Mari teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, kita sempatkan waktu untuk menyembah Tuhan. Kita sempatkan waktu untuk bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur padamu. Mari saat ini saya ajak untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Oh Yesus Haleluya. Tuhan kami sembahkan, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan. Puji nama dalam bukan Dalam kesesakan, dalam Kaulah harapan kami, Yesus. Karena Kau yang sanggup menguatkan kami untuk tetap bertahan. Kami datang untuk menyembah-Mu, oh Tuhan. Kaulah harapan kami,
Oh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memberi kami kekuatan. Kami percaya Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang memberi aku kekuatan Tuhan. Mari dengan iman percaya, sama-sama kita mau nyanyikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari lebih lagi nyanyikan dengan imanmu. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau penolong dan sahabat kami Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami kan tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom Eros, dimanapun kalian berada, senang sekali berjumpa kalian hari ini sekalipun secara online, tapi saya percaya semuanya pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Sama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepadanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas akan bekerja Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah topik yang mungkin kalian belum pernah dengar, yang mungkin kalian pertama kali dengar, yaitu favoritism atau favoritisme. Kalau kita belajar definisinya, favoritisme ini adalah sebuah keadaan di mana ada perlakuan istimewa yang tidak adil kepada seseorang atau kelompok sehingga mengorbankan orang lain. Mungkin kalau kalian dengar definisi ini kayak membingungkan sekali Kak, bulat sekali. Kita langsung masuk pada contohnya. Favoritisme ini bisa terjadi pada hubungan yang kita bangun, misalnya bersama dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, ataupun guru kita di sekolah. Contohnya, misalnya kalian di rumah kalian,
orang tua kalian mungkin memperlakukan kalian itu berbeda dengan adik kalian atau dengan koko atau cece kalian atau kakak adik kalian. Mungkin orang tua kalian seperti memberikan perhatian yang istimewa, perhatian yang lebih kepada saudara kalian. Sedangkan kalian merasa, aku nggak pernah diperhatikan. Lalu kemudian misalnya kalau orang tua kalian sedang marah. Misalnya kalau adik kalian misalnya nih ya, malas les. Nggak mau les aku. Lalu mama papa kalian tidak memarahi adik kalian. Tapi sebaliknya kalau kalian yang melakukan hal tersebut, kalian malah dimarahi. Itu bisa kita anggap sebagai different treatment atau sebuah perlakuan yang berbeda. Atau kemudian dalam circle pertemanan, kalian merasa, temanku yang satunya ini lebih disukai oleh teman-teman lainnya. Jadi kalau misalnya mau diajak main, selalu dia duluan yang diajak. Atau kalau misalnya ada sesi curhat-mencurhat, yang diajak selalu teman yang itu, aku tidak pernah diajak. Itu juga termasuk dalam perlakuan yang berbeda yang kalian terima dan kalian anggap itu sebagai aku sedang mengalami favoritisme atau favoritisme. Dan kalau kita belajar akibat dari favoritisme ini ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama kita bisa merasa tidak lagi percaya diri. Kemudian mungkin kalian juga merasa tidak lagi dicintai, merasa diri kalian tidak berharga, dan merasa diri kalian ini tidak atraktif atau tidak menarik sehingga orang-orang itu banyak yang tidak suka dengan kalian. Dan yang paling parahnya, kalian bisa merasa membenci diri kalian sendiri karena kalian sering kali mengalami favoritisme ini. Dan kalau saya boleh jabarkan hari ini, kalau saya boleh beritahu kalian hari ini, bahwa ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, favoritisme ini sangat amat mungkin terjadi. Karena kita berhubungan dengan orang, dengan manusia yang tidak sempurna. Dan kita tahu sendiri, manusia itu mungkin sudah berusaha untuk menjadi adil, berusaha untuk memberikan cinta yang equal, cinta yang sama, porsi yang sama dalam mencintai. Tetapi dalam ketidaksempurnaannya, manusia itu bisa jadi tidak adil, bisa juga tidak bisa memberikan equal love, karena memang manusia tidak sempurna. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana respon kita ketika kita mengalami favoritisme dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak ingin kita semua untuk mengambil respon yang salah, untuk memberikan respon yang salah. Jadi yang pertama ketika kita mengalami favoritisme, pegang kebenaran bahwa God never plays favorites. God never plays favorites. Tahu ya playing favorites ya. Playing favorites itu membeda-bedakan, pilih kasih. Itu namanya playing favorites. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan equal portion of love, blessing, favor, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan porsi yang sama dalam hal kasih, kemudian berkat, favor atau perkenanan, lalu tuntunan. Tuhan itu selalu memberikan porsi yang sama kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Karena dia bukanlah Allah yang playing favorites, bukan Allah yang pilih kasih. Kita mau baca sama-sama ya ayatnya di Roma 2 ayat 11. Ayatnya sangat singkat. Kita sekali baca bisa langsung hafal, oke? Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab Allah tidak memandang bulu. Artinya apa tidak memandang bulu? Artinya Allah itu bukan Allah yang pilih kasih. Bukan Allah yang melihat kita itu dari rupa kita, atau dari status kita, dari latar belakang keluarga kita, dari kemampuan kita. Bukan, dia Allah yang tidak pilih kasih. Dia memberikan kasih yang sama kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Dia mengasihi kita semua dengan porsi kasih yang sama. Itu yang harus kita pegang. Nah, kenapa kok kita harus memegang kebenaran firman Tuhan ini? Ketika kita menjadi korban favoritisme, ada sesuatu yang hilang dari hati kita. Atau ada missing pieces dari hati kita. Hati kita seperti ada bolongnya gitu ya. Yang diisi oleh kesedihan, lalu gundah gulana gitu ya, galau. Karena merasa tidak ada yang suka sama saya. Tidak ada sama sekali yang menghargai saya. Nah Tuhan itu ketika kita pegang kebenaran firman ini, maka Tuhan akan mengisi kekosongan hati itu, filling the missing pieces. Jadi
hati kita tuh jadi utuh kembali, kita menjadi utuh kembali. Karena kita tahu, sekalipun dunia ini tuh melakukan favoritisme dalam kehidupan kita, selalu ada seseorang yang menyayangi saya, selalu ada seseorang yang selalu appreciate me, yang selalu mengapresiasi apa yang saya lakukan. Setiap pencapaian saya dia hargai, dan itu dia adalah siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Dan itu yang akan membuat kita ini penuh, make us whole. Kemudian faktanya adalah, ini yang menarik dan saya sangat suka sekali, we don't earn God's love, we receive it. We don't earn God's love, we receive it. Ketika kita berbicara tentang kasihnya manusia atau pilihan manusia, kita itu selalu akan berhubungan dengan kata-kata earn. Jadi kita pasti akan berusaha dulu baru mendapatkannya. Misalnya kita ingin disukai oleh teman kita, otomatis kita harus jadi seseorang yang menarik, seseorang yang perfect human being gitu ya, nggak pernah punya salah. Mungkin kita juga sedang mencari cinta dari orang tua kita menarik perhatian orang tua kita supaya mereka memperhatikan kita dengan sangat. Kita seperti berusaha dulu baru kita mendapatkan. Ya, itu memang kaitannya kalau kita sedang berhubungan dengan manusia. Tapi beda dengan Allah. Ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, untuk mendapatkan kasih Allah, kita tidak perlu melakukan usaha apapun. Karena Tuhan itu memberikan dengan cuma-cuma kasihnya kepada kita. Dan dengan porsi yang sama dia berikan kepada siapapun. Dan tidak ada yang bisa merubah fakta itu. Karena kita, we don't earn God's love, we just receive it. Jadi hari ini mari terima kasihnya. Terima kasihnya dengan cuma-cuma. Amin. Kemudian yang kedua, kita akan beralih ke poin yang kedua, yaitu lepaskan pengampunan dan jangan membenci diri sendiri. Kita harus melepaskan pengampunan kepada pelaku siapapun yang pernah memberikan perlakuan yang tidak mengenakan buat kita, yang kita anggap dia melakukan perlakuan istimewa kepada orang lain, yang melakukan favoritisme ke dalam hidupan kita harus lepaskan pengampunan. Kita hanya bisa mendoakan mereka. Kita mungkin tidak bisa merubah mereka ya. Kita tidak bisa merubah pikiran mereka ataupun karakter mereka. Kita hanya bisa lepaskan pengampunan dan serahkan kepada Tuhan. Kalau saat ini kalian merasa orang tua kalian sedang pilih kasih terhadap kalian, doakan. Dan Tuhan pasti bisa mengubahnya, bisa mengubah kondisi itu. Bagian kalian hanya lepaskan pengampunan. Dan kemudian yang kedua, jangan membenci diri sendiri. Tadi kita sudah belajar kalau akibat dari favoritisme karena terlalu sering menjadi korban gitu ya favoritisme. Kita jadi tidak suka kepada diri kita sendiri. Nah Tuhan ingin kalian semua stop membenci diri sendiri. Kalian bisa shine bright like a diamond gitu. Dengan cara kalian sendiri. Bukan dengan diamondnya orang lain bukan. Tapi diamond sendiri-sendiri itu bisa shine bright together. Jadi stop benci diri kalian sendiri karena kalian sangat berharga di mata Tuhan karena ada Tuhan yang mengasihi kalian semua. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, apa respon kita ketika kita mengalami favoritisme? Stop trying to be the favorite one. Berhenti mencoba atau berusaha untuk menjadi yang paling favorit atau untuk menjadi yang difavoritkan. Karena apa? Ketika kita menjadikan to be the favorite one itu sebagai fokus utama. Ketika tujuan utama kita itu untuk menjadi yang difavoritkan orang lain, menjadi yang paling disukai orang lain, tujuan utama kita untuk menyenangkan orang lain, maka kita bisa we gain what we want, but we can lose the most important one. We gain what we want, but we can lose the most important one. Kita mungkin bisa mencapai itu, kita bisa jadi seseorang yang difavoritkan oleh banyak orang, yang menjadi idola banyak orang, kita bisa mencapai itu. Tetapi kita bisa kehilangan sesuatu hal yang paling penting, yaitu apa? Kita mungkin bisa lupa bahwa fokus utama kita harusnya adalah menyenangkan Tuhan. Karena kita harus tahu hari ini bahwa menyenangkan Tuhan itu jauh lebih penting daripada menyenangkan orang lain. Saya ulang sekali lagi, menyenangkan Tuhan itu jauh lebih penting daripada menyenangkan orang lain.
Kalau kita flashback, kalau kita renungkan, seringkali ketika kita berusaha untuk disukai orang lain, untuk menjadi favoritnya orang lain, maka kita bisa melakukan dosa dalam usaha tersebut. Kita bisa pura-pura menjadi seperti orang lain, misalnya ada idola siapa, kita tiru dari A sampai Z, kita tiru supaya kita bisa jadi orang yang disukai. Atau mungkin kita sampai melanggar firman Tuhan ketika kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, Tuhan mau ingatkan kalian hari ini, stop doing that. Cukup lakukan itu. Mari fokus kita adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus jadi fokus utama kita dalam kehidupan kita. So guys, hari ini kita sudah belajar 3 respon yang harus kita lakukan ketika kita mengalami favoritisme dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadi kita sudah harus pegang kebenaran bahwa God never plays favorite. Tuhan bukanlah Tuhan yang pilih kasih. Dia mengasihi kita dengan porsi yang sama. Dia memandang kita semua dengan cara pandang yang sama. Tidak ada pembedaan yang Tuhan lakukan. Yang kedua, jangan membenci diri sendiri dan mari kita mengampuni pelaku yang melakukan favoritisme dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi seperti saudara-saudara Yusuf ya teman-teman. Kalian ingat kan ceritanya Yusuf? Ketika keluarga Yusuf ini atau saudara-saudara Yusuf ini mengalami favoritisme karena ayah Yusuf sangat-sangat mengasihi Yusuf. Yang dilakukan saudara-saudaranya adalah apa? Dia mencelakai Yusuf, dia membenci Yusuf. Nah, Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan inginkan kita untuk mengampuni siapapun yang melakukan favoritisme dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita membenci diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jangan jadikan to be the favorite one itu sebagai fokus utama. Mari kita jadikan fokus utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan buat kami. Tuhan, kami mau sadari hari ini bahwa Engkau Yesus yang selalu mengasihi kami Tuhan. Engkau Yesus yang memberikan porsi yang sama dalam hal kasih, berkat, perkenanan, semuanya yang Kau berikan kepada kami itu porsinya sama. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menghargai kami, yang menghargai segala pencapaian kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh punya Allah yang seperti Engkau. Dan Tuhan kedepannya kalaupun kami boleh mengalami favoritism dalam kehidupan kami mau tetap pandang Engkau, kami mau tetap jadikan fokus kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu adalah yang terutama dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang menolong kami semua. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu, kasih-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan minggu depan kita akan sama-sama berjumpa lagi, tapi secara onsite di gereja. So see you next week and have a nice weekend. God bless you guys.